Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah dari Markus 12 ayat 28-34. Dengan tema, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Beginilah firman Tuhan, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah," dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Kata pembuka, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul di sini bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau tradisi semata, melainkan untuk meresapi kehendak Tuhan yang menginginkan kita untuk hidup dalam kasih yang sejati. Pada hari ini, kita akan mendalami sebuah perintah yang bukan hanya mendasar, tetapi menjadi inti dari segala ajaran iman kita, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Firman Tuhan ini yang terdapat dalam Markus 12 ayat 28-34 mengajarkan bahwa segala perintah, aturan, dan tindakan kita harus berakar pada kasih ini. Mari kita buka hati dan pikiran untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan. Dalam Markus 12 ayat 28-34, ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, karena pada zaman itu, ada ratusan hukum yang diikuti oleh orang Yahudi, dan mereka sering terjebak dalam perdebatan hukum mana yang lebih penting. Yesus menjawab dengan tegas bahwa perintah yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Lalu, ia menambahkan perintah yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ini adalah perintah yang tampak sederhana, namun mendalam dan penuh makna. Tuhan menginginkan kasih kita bukan setengah hati, tetapi sepenuh hati. Saat kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita menempatkannya di pusat kehidupan kita. Mengasihi Tuhan berarti kita menaruhnya di atas segalanya. Kita menyadari bahwa Dia adalah sumber segala keberadaan kita. Ketika hati kita dipenuhi kasih kepada Tuhan, maka seluruh aspek kehidupan kita, baik pekerjaan, keluarga, maupun hobi, semuanya diselaraskan untuk memuliakan Tuhan. Lalu, bagaimana caranya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita? Ini berarti kita mengutamakan Tuhan dalam segala pikiran, tindakan, dan rencana kita. Kasih kepada Tuhan harus terlihat dalam kesetiaan kita untuk menjalankan firman-Nya, dalam ibadah kita yang tulus, dalam doa-doa kita yang penuh syukur, dan dalam ketaatan kita setiap hari. Mengasihi Tuhan bukan hanya sebatas perasaan atau perkataan, melainkan keputusan yang mempengaruhi cara kita hidup setiap hari. Ini adalah bentuk kasih yang diwujudkan melalui komitmen, bukan sekadar emosi. Namun, Yesus tidak berhenti di sana. Dia mengaitkan kasih kepada Tuhan dengan kasih kepada sesama manusia. Mengapa demikian? Karena kasih kepada Tuhan yang sejati akan selalu menghasilkan kasih kepada sesama. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi sesama. Kasih yang sejati adalah kasih yang meluas, yang melampaui batasan-batasan pribadi kita. Dalam mengasihi sesama, kita mencerminkan karakter Allah yang penuh kasih,
Mengasihi sesama berarti kita belajar untuk peduli, menghargai, dan berkorban bagi orang lain. Ini juga berarti kita belajar untuk tidak mudah menghakimi atau menyakiti orang lain. Seringkali, mengasihi sesama tidak mudah, terutama ketika kita menghadapi orang-orang yang sulit atau memiliki pandangan yang berbeda dengan kita. Tetapi inilah yang membuat kasih itu berharga, karena kasih yang sejati bukan sekadar perasaan senang kepada orang yang kita suka, melainkan keputusan untuk berbuat baik bahkan ketika itu sulit. Ketika kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kita menghargai kehidupan mereka, kita menjaga martabat mereka, dan kita berusaha untuk membawa damai dalam hubungan kita. Kasih kepada Tuhan dan sesama bukan hanya sekadar perintah, melainkan inti dari identitas kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita menjalani hidup berdasarkan kasih ini, kita menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan. Dalam kasih kepada Tuhan dan sesama, kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan dan membawa damai serta sukacita bagi orang lain. Saudara-saudara, marilah kita renungkan, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Apakah kita sudah menunjukkan kasih kepada sesama kita? Firman Tuhan ini adalah pengingat bagi kita untuk memeriksa hati kita. Janganlah kita hanya mengasihi Tuhan secara dangkal atau mengasihi sesama dengan pamrih. Sebaliknya, mari kita hidup dalam kasih yang tulus dan tidak bersyarat. Penutup, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah menunjukkan kepada kita apa yang paling penting dalam hidup ini, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk tidak hidup dengan fokus pada diri sendiri, melainkan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengasihi Tuhan sepenuh hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita menjalani hidup yang penuh dengan makna dan damai. Mari kita berkomitmen untuk terus bertumbuh dalam kasih ini. Kasih yang sejati bukanlah kasih yang mudah goyah oleh keadaan atau opini dunia, melainkan kasih yang berakar dalam iman kepada Tuhan. Dengan kasih ini, kita akan menjadi saksi Kristus di dunia, menjadi saluran berkat, dan menjadi terang yang menginspirasi orang lain untuk mengenal kasih Tuhan. Kiranya kita senantiasa dipenuhi oleh kasih yang berasal dari Tuhan sendiri, dan dapat membawa kasih tersebut ke dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.